Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu atas setiap kami ya Tuhan. Ajaib sungguh perbuatanmu atas kami Tuhan Yesus. Selama 24 tahun Engkau terus pelihara BYR 3 Raksa dengan dahsyat. Biar hidup kami
terus berkenan dan takut akan Tuhan. Memasuki tahun yang ke-25, kami berdoa Tuhan, Kau bangkitkan generasi Yeremia, BYR 3 Raksa. Anak muda bangkit, jadilah pemenang. Terpujilah nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. You have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will see all the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will see all the goodness of God. I will see all the goodness of God. I will see all the goodness of God. Sorak-sorai buat Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom on fire. On fire. Yang bersuka cita boleh sorakan. Haleluya, aku undang teman-teman buat bangkit berdiri sama-sama. Kita maju ke depan, kita mau puji Tuhan. Haleluya. Yes. Kita sama-sama nari buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak Dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Dari awal kita mau sama-sama katakan segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan. amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama ke kiri dulu katakan soraklah, soraklah, Haleluya. soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sama-sama haleluya. Ke kiri dulu katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lebih lagi buat Tuhan sambil tepuk tangan. Soraklah, Haleluya. Soraklah. Haleluya. haleluya.
Sama-sama soraklah haleluya. Sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Siapa di sini yang rohnya menyala-nyala? Tunjuk tangannya. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan tiada. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Dan gagah. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berintai. Berlari pada tujuan. Angkat tanganmu, melompat Tuhan, sorakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Katakan. tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang setiap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berintai. berlari Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Ya biarlah roh nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah. biarlah rohmu Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah. Angkat tanganmu, katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lagi. Biarlah rohmu. Amin. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Siapa yang mau tunjuk tangannya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Yang mau melompat-lompat buat Tuhan Yesus, suarakan haleluya. Sama-sama nyanyikan dari awal, katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya hanya Kau yang layak di
Tuhan, oh yang layak, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Tuhan Tuhan Yesus, katakan Tuhan, go! Ajaib Kau Tuhan, Jesus, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Ku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. katakan Raja mulia. era kita adalah Restorasi Pondok Pondok Daud, Daud. yang artinya Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. haleluya. Haleluya. Teman-teman boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh bersuka cita malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh sama-sama merayakan 25 tahun untuk Banten Youth Revival 3 Raksa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, dan sebentar kami mau memberikan yang persembahan kami yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan ya Tuhan, dan persembahan kami berkenan di hatinya Tuhan. Yang memberikan yang terbaik karena kami cinta Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih terus beracaralah di tempat ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berlikti hidup. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, kemuliaan. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sama-sama angkat tangan kita katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dari awal kita mau sama-sama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
kemuliaan-Mu. Berkati hidup, sama-sama nyatakan segala pujian syukur bagi-Mu. Ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, teman-teman. Kuralabaya segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau dahsyat buat setiap kami. Engkau ajaib buat setiap kami ya Tuhan. Kuralabaya mari sama-sama rasakan kasih-Nya Tuhan malam hari ini. Dia hadir di sini, teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihimu. Kasih-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Dengan sungguh sama-sama katakan segala pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Biar teman-teman sendiri katakan segala pujian. Lebih lagi buat Tuhan, sama-sama nyatakan segala pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian
Yesus, ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuangkat. Dan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, yes, Tuhan, ajaib dan mulia. hanya Kau yang ajaib. Kau Yesus yang selalu haleluya. membuatku Yes, terpesona. Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang Oh, layak. lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Oh, Hanya Kau hanya- yang layak ku oh, adukan. oh, lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak ku adukan. Yes, Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Sama-sama katakan, oh, Ku agungkan yes Tuhan. Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Lebih lagi katakan, ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja, ya Tuhan. Dia berkuasa dan layak Sekali lagi, disembah. angkat tanganmu, katakan, ku agungkan. Ku agungkan Oh, Yesus Raja. Yesus Raja. Oh, haleluya. Dia berkuasa. Dia berkuasa dan layak Bersama-sama katakan dengan imanmu, ku nyanyi Hosana. nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes. Yang ku muliakan dan ku
Katakan ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang lebih lagi katakan dan Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari lebih lagi tekan, ku nyanyi haleluya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yang kumuliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Kami persilakan kepada Bapak Gembala. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yang muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Yang disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sorak-sorai buat Allah kita, tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Udah lama ya sekali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam ini. Kami boleh bersama-sama datang kepada memuji, memuliakan Engkau, merayakan ulang tahun daripada BYR GBI Tiga Raksa yang ke-25. Sungguh perjalanan yang luar biasa, penyertaan tuntunan Tuhan selama ini, sehingga kami boleh melihat tuaian yang Tuhan sedang sediakan buat kami. Anak-anak mudamu, generasi Yeremia sedang bangkit di Tiga Raksa. Dan kami akan melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan atas tempat ini. Namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan, lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Oralaba ya sandaralaba. Dan biarlah Tuhan lawatan ini juga terjadi bukan hanya untuk kami gereja di tempat ini, tetapi juga gereja-gereja yang di sekitar kami Tuhan. Kami akan melihat semua menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga, di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Firman-Mu yang sebentar kami dengarkan, kiranya dapat menguatkan dan menuntun kami anak-anak muda-Mu, supaya kami lebih bergerak melayani Tuhan. Setiap jiwa-jiwa, everyone, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Sampai tahun 2033 akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di Tiga Raksa ini, di Banten ini, di Indonesia seperti di surga. Haleluya! Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara dikasih Tuhan. Selamat malam semuanya anak-anak muda. Shalom. Puji Tuhan, selamat ulang tahun yang ke-25
Sungguh luar biasa tuntunan Tuhan buat kita gereja Tuhan. Anak-anak muda Youth GB 3 Raksa. Dulu namanya GBI Betani. Saya masih ingat awal-awal di Citra Raya di Blok F. Gitu, ada Kak Lamrida di sini. Selamat datang dengan suami, dengan anak ya. Puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa, saudara. Ada Om Ria sampai lupa. Kamu kemana saja? Haleluya. Ya, masih ada yang lain, saudara, yang masih di tengah jalan, di perjalanan. Ada iya, nggak disebut nanti. Ngambek pulang. Iya, ada namanya Kak Yusep, ya. Yusep Mulyanto. Gitu. Daniel itu nama bapakmu mulia itu, Mulyanto, mulia dia. Begitu. Jadi dia memimpin setelah Kak Lamrida, kemudian Hengki ya waktu dia. Hengki, kemudian Hendrik, ada Kak Yusep. Ya. Tema yang diberikan kepada saya itu bangkit, jadilah pemenang. Sama-sama katakan, bangkit, jadilah pemenang. Engkau anak-anak muda, engkau harus bangkit jadi pemenang. Amin. Lihat kanan kirimu, katakan, bangkit jadilah pemenang. Menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, menghadapi intimidasi, menghadapi depresi, menghadapi pergumulan, engkau anak-anak muda, jangan stres, jangan takut, jangan khawatir, bangkit jadilah pemenang. Amin, bangkit jadilah pemenang. Ada banyak anak-anak muda yang mulai galau, menyendiri, takut ketemu dengan orang, minder, rendah diri. Karena intimidasi, karena tekanan mungkin dari orang tua, dipukuli, dibully, bahkan mungkin seperti itu, saudara. Akhirnya menjadi anak-anak yang minder, yang tertekan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita akan melihat ayat ini. Roma pasal 12 ayat yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah, tetapi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, saya akan mengambil ayat ini untuk sebagai dasar supaya kita bangkit menjadi pemenang. Menurut bahasa Indonesia masa kini, diterjemahkan begini, dari terbitan LAI juga, saudara. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah, dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Untuk menyenangkan Allah, saudara, tidak cukup kalau kita hanya menghindari pengaruh buruk saja. Tetapi kita harus mengubah sifat-sifat kita. Engkau anak-anak muda, engkau harus mengubah sifat-sifat lamamu. Engkau harus mengubah sifat-sifat kedaginganmu. Engkau harus mengubah sifat-sifat keduniawianmu. Supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Jadi tidak hanya menghindari pengaruh buruk, tetapi kita juga harus mengubah sifat-sifat kita. Katakan mengubah sifat. Lihat kanan kiri, katakan kau harus mengubah sifatmu. Sifat yang buruk, amin. Menjadi apa? Memiliki karakter Kristus. Haleluya. Memiliki karakter Kristus. Allah tidak memaksa kita untuk berubah memang. Allah tidak memaksa kita. Tetapi saudara, kita harus melakukannya. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, harusnya kita melakukannya. Kenapa kita melakukannya? Karena kita mengasihi Dia. Dan kita sendiri akan merasakan ketika kita melakukannya, akan tahu manfaatnya buat kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 48, 17-19 kata, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18 sama-sama, sekiranya engkau maka
dan kebahagiaanmu, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan, mereka sedang menghadapi tekanan, mereka sedang menghadapi persoalan, mereka sedang menghadapi intimidasi, mereka sedang menanti-nantikan, dia ingin kembali ke kotanya Yerusalem. Tetapi karena mereka menjadi orang-orang tawanan, saudara, mereka hanya bisa duduk-duduk di tepi sungai Kebar. Sambil melamun, dia mengarah ke barat, duduk-duduk di sana. Dia menanti-nantikan, kapan bisa kembali pulang kampung. Kapan bisa kembali pulang kampung. Saudara, di sini, adakah orang asli sini? Yang asli Tiga Raksa, asli Tangerang, asli Cikande, asli Serang ada? Asli Banten? Wah, kita semua orang buangan kali. Orang-orang buangan semua. Seperti bangsa Israel. Saudara rindu pulang kampung? Ada yang rindu gak? Ada yang gak rindu? Bangsa Israel seperti itu, dia merindukan pulang kampung. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, Tuhan memberikan seperti ini, aku akan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, yang pertama ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengiring Yesus, sekalipun ada banyak persoalan, sekalipun ada banyak tekanan, sekalipun ada banyak masalah, pergumulan, saudara, yang pertama Tuhan akan berikan kepada kita damai sejahtera. Engkau anak-anak muda, engkau tidak perlu takut menghadapi masa depanmu, Tuhan akan berikan engkau damai sejahtera bagi engkau. Engkau tidak perlu khawatir karena Tuhan menjamin akan hidupmu. Bahkan di sini dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah. Yang penting bagian mana kita sebagai anak-anak muda memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dan kau akan melihat karya Tuhan dalam hidupmu sungguh luar biasa. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh berbahagia. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, bahkan di sini Tuhan memberikan tuntunan bahwa Dia akan memperhatikan sampai keturunan kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa bangkit jadi pemenang ini melalui ayat yang kita baca tadi? Yang pertama, yaitu jika kita tidak terpengaruh dengan dunia ini lagi. Katakan kepada diri sendiri, jika saya tidak terpengaruh dengan dunia ini. 1, 2, 3. Untuk kita bangkit jadi pemenang. Dari Roma pasal 12 ayat yang kedua, yaitu jika kita tidak terpengaruh dengan dunia ini lagi. Kata dunia di dalam bahasa Yunani yaitu aion, bukan yang di BSD. Aion, yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat manusia yang standar kebiasaan dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu? Narkoba. Apa itu? Pergaulan bebas. Apa itu? Tawuran. Apa itu? Dosa yang mengikat. Keterikatan. Pornografi. Pergaulan bebas. Saudara, inilah kehidupan dunia itu yang coba mempengaruhi gereja, yang coba mempengaruhi anak-anak muda, orang-orang Kristen. Dunia ini, saudara, terus mempengaruhi orang-orang supaya kita punya sifat. Bahkan bukan hanya anak muda, orang tua pun bisa jadi seperti itu. Sehingga menjadi seperti mereka. Saya waktu yang lalu ketika saya lagi pergi ke Aion. Aion ya, betul ke Aion. Saya ketemu dengan satu rombongan anak-anak muda. Lagi milih-milih baju. Lagi milih-milih tas,
lagi milih-milih sepatu. Ini bagus. Lalu teman kami kan, saya itu teman-teman pendeta ya, kami beberapa orang. Ini kelompok dari gulungan Melambai. Sayangnya saudara, dari rombongan itu ada sekitar 10 orang. Yang satu pakai kalung salib, ya ampun. Ya ampun, pakai kalung salib saudara. Gaya yang seperti itu. Wah. Nah, engkau anak-anak muda, jangan sampai terjadi seperti itu. Enggak ada amin. Jangan sampai terpengaruh, amin. Orang tua yang ada, mungkin kau sudah datang ke tempat ini. Kalau misalkan dulu, kita sebagai orang-orang tua, dulu kalau punya anak wanita, itu takut. Wah nanti bagaimana. Tetapi sekarang punya anak laki-laki juga takut. Takut. Yang saya temuin kemarin itu, saudara, badannya keker. Ada yang kumisnya melintang. Kakinya ini disebut SGM, sikil gebuk maling. Bukan hanya ke-11, ke-12, saudara. Tapi dia begini jalannya. Ya ampun. Bisa seperti itu. Makanya perlu berhati-hati. Tandanya kalau laki-laki, saudara, kalau laki-laki panas kan begini ya. Ini panas ya. Panas. Tapi kalau panasnya, panas ya. Nah, itu tanda-tanda itu. Berhati-hati kalau begitu. Ya panas ya. Ya panas gitu kan. Berhati-hati. Sekalipun di Indonesia tidak dilegalkan, tetapi gerakan ini saudara muncul. Sampai-sampai ada satu cerita. Ini di luar sana ada satu cerita. Dia bertanya kepada Pak Haji, aku mau tanya Pak Haji, nanti kalau orang meninggal, laki-laki disebut almarhum Pak Haji. Kalau wanita meninggal disebut almarhumah Pak Haji. Aku mau tanya, kalau Eke nanti meninggal disebut apa Pak Haji? Lalu dia bingung, Pak Haji pikir. Oh, disebut aluminium. Anu Pak Haji, emang gue panci Pak Haji. Hati-hati jangan jadi panci ya. Saudaraku dikasihkan, jangan ikuti dunia ini. Dunia ini sedang mempengaruhi kita. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16 sama-sama, sebab bukanlah berasal dari, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Siapa di sini yang mau melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadilah pelaku-pelaku kehendak Allah. Kita harus menolak pengaruh dunia ini supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau tidak, kita bisa mengembangkan sifat-sifat yang merugikan diri sendiri dan membuat Allah tidak senang. Kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia ini sambil kita sebagai anak-anak muda supaya kita memberitakan kebenaran kekal dan standar firman Allah supaya setiap orang, everyone mengenal Tuhan Yesus, supaya setiap jiwa-jiwa sampai tahun 2033 ulang tahun gereja yang ke-2000, ada banyak orang-orang mulai perjumpaan dengan Tuhan secara otentik, dengan kuasa Roh Kudus, daripada kita gerejanya.
Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bangkit jadi pemenang? Yaitu jika kita mau berubah. Dengan cara apa? Mengubah cara berpikir. Tidak sedikit anak-anak muda yang terpengaruh sehingga pikirannya diubahkan. Akhirnya mengikuti kegiatan dunia ini. Saudara. Karakter, sifat itu dipengaruhi dimulai dari pikiran. Bahkan pertobatan dimulai dari berpikir dulu. Pikirannya yang diubahkan. Kita mengubah kepribadian kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Kata Yunani yang digunakan metanoia, atau di situ disebutkan di dalam kata dasarnya metamorpo, yang diterjemahkan berubahlah, digunakan untuk menggambarkan perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Perubahan yang sangat drastis. Ulat kalau kita jumpai mungkin membuat kita geli atau takut karena gatal dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan kalau di taman, saudara hari-hari ada banyak orang yang healing gitu, ke taman, ke danau, kemana gitu kan, ke gunung, saudara melihat, wah seger-seger gitu kan, apalagi musim kemarau, pengen lihat bunga-bunga. Tetapi saudara bayangkan seandainya taman tersebut isinya ulat semua. Bagaimana jadinya? Itu hanya ada di tempat saya kayaknya, tapi gak tahu zaman sekarang. Dulu waktu saya masih kecil, di tempat saya, di Wonosari Gunung Kidul, satu pohon isinya ulat semuanya. Di depan rumah, di samping kanan terjadi seperti itu, saya masih ingat sekali. Ulat semuanya, ulat pohon rembesi, ulat pohon jati. Wah, ya kita orang Gunung Kidul, orang Wonosari waktu itu, ya puji Tuhan lah, Tuhan kirimkan berkat, kita makan. Kan kau habisin pohon-pohonku, tak makan kamu, dimasak jadi sayur oseng-oseng. Cuman yang pohon rembesi saudara, tetapi yang pohon jati enggak. Kenapa? Kalau pohon jati dimakan jadi ungu semua seperti kita ini nanti. Karena apa namanya itu, air liurnya itu warnanya ungu. Tetapi ketika ulat itu seperti itu menggelikan saudara, tetapi kalau dia berubah menjadi kupu-kupu, itu sangat indah sekali. Kalau saudara kita lihat di taman, lihat ada tamannya indah, bunga-bunganya mekar bagus, musim kemarau seperti ini, dan banyak kupu-kupunya, senang enggak saudara? Itulah gambaran orang Kristen. Kalau berubah maka akan menyenangkan. Tetapi kalau enggak berubah, menyebalkan. Pilih yang mana? Pilih berubah atau tidak? Lihat kanan kiri, katakan, ayo berubah. Berubah. Artinya orang yang ingin menyembah Allah harus berubah total. Jadi penyembahan bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi pribadi orang-orang yang menyembahnya. Sekalipun mungkin orang yang menyanyi adalah suaranya fales. Dia tidak bisa ngomong do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dia bisanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ya seperti itu. Saudara, tetapi ketika penyembahannya itu bisa menyenangkan Tuhan karena hidupnya diubahkan Tuhan. Dan penyembahan itu bisa tentang pribadi kita. Karena itu kita harus mengenakan kepribadian baru, mengenakan manusia baru. Supaya ibadah kita, ketika kita datang ke gereja, ketika kita ibadah ke gereja, maka ibadah kita menyenangkan Tuhan. Tuhan menerima dan melihat, oh aku senang dengan anak-anakku di GB3 Raksa, anak muda di tempat ini, menyenangkan Tuhan. Sebentar lagi akan aku kirimkan utusan dari malaikat. Ding, 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 ding. Nah, seperti itu. Efesus pasal yang keempat ayat 23-24 dikatakan begini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menurut Alkitab Hidup Berkelimpahan dari Roma 12 ayat yang kedua tadi, saudara, tentang berubah cara berpikir, dikatakan begini, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca dan merenungkan firman-Nya. Siapa di sini yang setiap, berapa ya? Sebulan sekali merenungkan firman Tuhan?
Setiap minggu sekali? Setiap hari yang baca merenungkan firman Tuhan? Fales. Yang lainnya gimana? Baca enggak firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan enggak? Pagi-pagi HP yang dilihat, IG-nya dulu, TikTok-nya dulu, bikin status dulu. Hari ini mau ngapain ya? Rencana dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran surgawi dan abadi, bukan oleh zaman yang jahat, sekuler dan sementara. Engkau anak-anak muda, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Saya sudah mengalaminya. Saya mulai melayani dari usia 16 tahun, menjadi ketua anak-anak muda di kelompok kami di gereja GKJ di tempat kami, Gereja Kristen Jawa. Mulai melayani. Dan apa yang saya alami, saudara, Tuhan menjamin masa depan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada intimidasi, maju terus pantang mundur. Rawi-rawi lantas, malang-malang tuntas. Merdeka. Apa itu? Maju terus saudara, jangan menyerah di tengah jalan. Maju terus apapun tantangannya. Ketika kita benar saudara, hidup kita benar, saudara, Tuhan tuntun kita. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana supaya kita bangkit jadi pemenang? Yaitu jika kita, kalau mau jadi pemenang, jika kita mau mengerti kehendak Allah. Yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Apa itu kehendak Allah? Apa itu kehendak Allah yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna? Kalau banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Allah tidak mau kalau orang yang menyembah Dia hanya asal percaya kepadanya. Kata di sini digunakan di dalam bahasa Yunaninya, kata mengerti kehendak Allah tadi, mengerti kehendak Allah dari kata dokimaso, menguji. Firman Allah tersebut diuji, kehendak Allah tersebut diuji, apa yang baik itu diuji, yang menyenangkan hatinya itu diuji, dan yang sempurna itu diuji, sehingga hal tersebut benar-benar dimengerti dan dilakukannya. Ketika dilakukannya, dijalankannya, dipelajari, dirasakan, maka kita sendiri akan melihat manfaatnya kepada kita ketika kita mengikuti standar-standar dari firman Allah tersebut, saudara. Engkau sendiri akan merasakan manfaatnya ketika engkau mengikuti firman Allah. Setiap hari Minggu, bahkan mungkin setiap hari Sabtu, Bapak, saudara dikasih Tuhan anak muda, engkau memperkatakan Mazmur 91. Betul enggak? Dalam lindungan Allah. Ada manfaatnya enggak buat kita? Kita pasti akan mendapat manfaatnya. Tuhan akan melindungi kita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Dengan begitu saudara kasih Tuhan, kita bisa membuktikan sendiri dan benar-benar yakin kalau kita melakukan kehendak Allah memang pilihan yang terbaik. Engkau sendiri anak-anak muda, engkau akan melihat ketika kau melakukan kehendak Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan, maka kau sendiri akan melihat manfaatnya bagi hidup saudara di masa depan. Saya alami ketika masih zaman sekolah. Saya masih sekolah, saya masih belajar. Ketika saya ikuti firman Tuhan, saya ikuti tuntunan Tuhan. Saudara, di sekolah kita bisa belajar lebih terang. Lebih terang. Saya bisa ikuti pelajaran dengan baik, bahkan sempat mendapat ranking 1, berprestasi, begitu.
saudara. Karena apa? Ketika kita mengerti firman Tuhan, ada manfaatnya buat kita. Padahal masalah, tekanan juga ada. Tetapi kita bisa merasakan sendiri manfaatnya buat kita. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat zaman ini? Kehendak Tuhan pada zaman ini supaya setiap orang, everyone, anak-anak muda, dipakai Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini untuk menuai jiwa-jiwa, memiliki cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dan setiap orang, setiap jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Ini generasi engkau anak-anak muda untuk dipakai Tuhan. Ini generasimu, engkau generasi Yeremia, bangkit di Tiga Raksa, bahkan di bangsa ini kita doakan supaya bangkit generasi Yeremia, anak-anak muda, juta anak-anak muda bangkit di Indonesia, supaya Tuhan pakai untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Dan itulah kehendak Tuhan. Mari kita lakukan bersama-sama. Jadi ada 3 hal ini Bapak, saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang hadir juga di tempat ini. Bagaimana supaya kita bangkit menjadi pemenang? Yaitu jangan terpengaruh dengan dunia ini. Yang kedua, bagaimana supaya kita bangkit jadi pemenang? Berubah dengan cara berpikir kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bangkit menjadi pemenang? Yaitu buktikan sendiri kendala yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Tuhan memberkati kita. Tepuk tangan bagi dia. Selamat ulang tahun yang ke-25. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik buat kami, anak-anak mudamu. Kami sungguh bersyukur untuk perjalanan waktu yang Tuhan pimpin. Sampai kami memasuki usia yang ke-25 daripada youth anak-anak muda di GBI Tiga Raksa ini. Kami sungguh bersyukur untuk karya Tuhan. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur untuk para pelayan-pelayan-Mu yang sudah berjerih lelah dari tahun 98 sampai kepada hari ini. Engkau terus memberkati mereka. Setiap jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang memberkati dan mencurahkan kasih-Mu kepada mereka. Dan buat kami anak-anak muda-Mu di tempat ini yang hadir pada saat malam hari ini, Tuhan pakai generasi muda ini Tuhan. Pakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini. Supaya setiap orang, everyone, mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan, pakai anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Kalau di antara anak-anak muda-Mu yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hari-hari ini, dengan tekanan, dengan masalah, dengan masa depan mereka, kekhawatiran mereka, Tuhan, ketakutan mereka ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawan dan Tuhan jamah hari-hari ini, jamah hidup mereka ya Tuhan. Engkau anak-anak muda, adakah di antara saudara yang mau didoakan, boleh angkat tanganmu masing-masing di tempatnya. Mungkin kau sedang mengalami keterikatan dengan dosa,
Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan, engkau sedang mengalami tekanan, engkau sedang mengalami masalah. Boleh angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Pakai anak-anak mudamu ya Tuhan. Pakai anak-anak mudamu yang terikat Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan Tuhan pakai anak mudamu, engkau pulihkan mereka. Bangkit menjadi generasi Yeremia. Bangkit menjadi generasi Yeremia. Bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Oralah berkati masa depan anak-anak mudamu. Aku serahkan kepadamu ya Tuhan. Kau yang berdaulat atas kami semua anak-anak mudamu ya Tuhan di tempat ini. Sungguh kami percaya, kami sungguh bersyukur kepadamu. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami semuanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk kembali. Haleluya, kita akan sama-sama melihat video ucapan dari Bapak Irael selaku Kabid Shalom, saya Pastor Irael, senang sekali saya boleh menyapa adik-adikku, generasi muda yang ada di BR Tiga Raksa yang sebentar lagi akan memperingati 25 tahun Silver Anniversary. Saya berbahagia sebagai rekan muda yang dulu pernah bersama-sama melayani di daerah Cikande, Cikasungka, Balaraja, dan Tiga Raksa. Tidak terasa 25 tahun telah berlalu dan sekarang perkembangan yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan di BR Tiga Raksa dengan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Saya percaya tidak ada sesuatu pun yang mustahil ketika Tuhan bekerja. Karena itu saya ingin memberikan semangat kepada rekan-rekan muda, jangan putus asa, jangan lemah. Sekalipun apa yang kita lihat belum terlihat jelas, tapi kita percaya saatnya indah pada waktunya Tuhan akan membuat tuaian yang besar. Sama seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 126, dikatakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan pulang dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan Happy Silver Anniversary untuk Banten Youth Revival Tiga Raksa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, kita ada di inti acara kita malam hari ini. Sebelum itu kami undang untuk Bapak Samuel Sulistia, Ibu untuk maju ke depan. Lalu yang kedua kita panggilkan juga para wakil gembala dan Ibu boleh silahkan maju ke depan. Lalu yang ketiga ada Bang Erik selaku Kabid di Tiga Raksa. Setelah itu ada Kogun selaku Kadep di Rayon 3. Kami juga panggilkan untuk para Kabid sebelumnya. Ada dari Ibu Lamrida, boleh silahkan maju ke depan. Lalu mungkin diwakili oleh Kak Lina, boleh maju ke depan mewakili Om Yosep. Lalu ada Ko Erik mungkin. Ko Erik? Ko Erik tidak ada. Lalu ada Bang Omri, silakan maju ke depan. Lalu ada Kak Yosep, boleh silakan maju ke depan. Dan untuk teman-teman seluruh pengerja boleh silakan maju ke depan. Kita mau sama-sama merayakan ulang tahun Banten Youth Revival Tiga Raksa yang ke-25 tahun. Sorakan haleluya. Teman-teman boleh silakan bangkit berdiri. Kita sama-sama rayakan ulang tahun kita. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya, kita akan sama-sama tiup lilinnya. Lilinnya boleh dinyalakan? Iya. AC-nya. Yang bersuka cita boleh tepuk tangannya dulu dong. Iya. Haleluya. Kita sama-sama tiup lilinnya ya teman-teman. Mungkin di teman-teman duduk di belakang gak apa-apa. Tetap tiup aja bareng-bareng ya. Di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Iya. Haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama potong kue. Teman-teman boleh angkat tangannya ke atas. Kita sama-sama unity memotong kue di tahun 25 ini. Iya. Di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Mungkin minta tolong untuk Kogun berdoa. Ya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Oriala bayata karala baya syandara la barala 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 barala. Oriala baya syandara la barala 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 bar. Kirala baya syandara la barala 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 barala. Ora barala 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 bar. Ora barala 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 bar. Syandara la bayara la barala 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 ba. Syara la bayara la barala 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 barala. Oh, kami mau bilang Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Secara khusus buat BIR 3 Raksa Tuhan. Hari ini kami merayakan 25 tahun Tuhan menyertai BIR 3 Raksa. Kami mau katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan lewat setiap proses yang ada. Tapi kami lihat sampai hari ini Engkau memakai BIR 3 Raksa menjadi messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar masuk usia 26 ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus tambahkan anak-anak muda, bilangan anak-anak muda di tempat ini yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, yang siap dipakai menjadi generasi Yeremia di sekolah mereka, di kampus, di tempat mereka bekerja ya Tuhan. Terus tambahkan ya Tuhan. Dan biar hadirat-Mu semakin lebih dahsyat. Kami berdoa biar kul yang ada di BIR 3 Raksa bangkit ya Tuhan. Pengerja-pengerja yang baru bangkit dalam nama Yesus. Jemaat jiwa-jiwa yang baru Tuhan tambahkan. Sampai 100 jiwa, 200 jiwa. Buat BIR 3 Raksa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai ya Tuhan Bang Erik ya Tuhan. Sebagai kabit ya Tuhan dan semua tim yang ada ya Tuhan, para pengerja inti yang ada Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan pakai, Tuhan mampukan, berikan ide-ide yang kreatif, berikan isi hati-Mu untuk apa yang harus mereka kerjakan untuk generasi ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan biar masuk usia 26 ini kami semakin mengandalkan Tuhan. Semua untuk Tuhan sampai everyone, sampai semua orang Tuhan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kehadiran yang kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Semua kita bersama-sama katakan amin. Mungkin ada 2 patah kata dari Bang Erik. Oke, terima kasih buat Delvi ya. Terima kasih, ya saya juga bersyukur ya. Saya juga nggak nyangka usia 48 tahun saya dipercaya untuk megang BYR ya. Kalau dari sisi usia saya sebenarnya sudah nggak layak jadi megang anak-anak muda ya. Pertama-tama saya berterima kasih dulu buat gembala kita Pak Sulis yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk saya mengemban tugas ini untuk generasi muda ya. Saya dikasih kepercayaan walaupun sudah tidak muda lagi, tapi memang karena hidupnya di anak-anak muda, jadi saya masih tetap muda bersama dengan rekan-rekan saya. Ya, dan sampai hari ini
Tuhan percayakan juga ke kita terus jiwa-jiwa ya. BR Tiga Raksa terus menuai jiwa-jiwa dan harapan kami juga dengan doa dari semua rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadir. Kami juga terus minta dukungan doanya supaya BR Tiga Raksa menjadi BR yang berkenan sama Tuhan. Juga untuk Kogun, terima kasih Kogun sudah hadir. Ini Kogun juga adalah kadep kita juga ya. Terima kasih juga untuk bimbingan, arahannya. Sebenarnya satu lagi nih, harusnya Bang Edwin ada di sini juga ya Bang ya. Ada Bang Edwin juga ya yang hadir dari Rayon yang juga hadir bersama dengan kita. Terima kasih Kogun dan Bang Edwin. Dan juga untuk rekan-rekan semua terima kasih ya untuk jerilahnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk BR ini. Dan juga saya berterima kasih juga untuk kabit-kabit sebelumnya ya. Ya ini ada Ko Erik yang tidak hadir ya. Kita juga sudah berupaya untuk menghadirkan semua kabit ya, kabit pertama sampai dengan ke saya. Ya mulai dari tadi Pak Irael tadi ya, dari Kalimantan. Kita juga hubungi dan diberikan videonya. Dan juga saya Kak Lamrida juga kemarin saya bersusah payah juga mengejar dan akhirnya ketemu. Kak Lamrida juga hadir ya, terima kasih ya Kak. Sudah mendedikasikan hidupnya untuk BR Tiga Raksa. Dan juga sebenarnya masih ada satu lagi ya kabinnya tapi sudah dipanggil Tuhan. Itu Bang Mangadil gitu ya, sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita juga mencoba untuk nyari keluarganya tapi nggak ketemu juga ya. Dan setelah Bang Adil juga ada suaminya Kak Nurmalina ya. Kalau nggak salah ya urutannya ya, Bang Mas Yosep ya. Oh ini, ya habis itu baru ke Ko Erik ya. Ko Erik saya nggak bisa hadir, baru Bang Omri ya. Juga Kak Yosep ya. Terima kasih buat kabit-kabit yang sebelum saya untuk dedikasi 25 tahun sudah berkarya di BR Tiga Raksa. Sekali lagi kita berikan aplaus buat Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dari Kogun mungkin ada kok? Ada yang mau disampaikan Kogun? Iya, ini surprise banget ya, jadi gak siapin apa-apa. Pokoknya kita unity, kolaborasi, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kogun pesan BR Tiga Raksa terus on fire. Amin. Haleluya, kita akan foto dulu bersama di depan ya. Teman-teman jemaat boleh silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya, kami foto dulu sebentar ya. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya dengan apresiasi. Ya. Kami panggilkan kembali Bapak Samuel Sulistia untuk maju ke depan. Ada sedikit apresiasi dari kami para anak-anak muda di Youth Tiga Raksa. Mungkin dari Bang Erik bisa memberikannya. Oke, sambil menunggu boleh tengok kanan kirinya katakan happy birthday. Haleluya. Yang kedua kita panggilkan kembali Kogun untuk maju ke depan. Ya, Kogun sebagai kadep Banten Youth Revival di Rayon 3 teman-teman. Haleluya, thank you Ko. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi kepada para kabit sebelumnya. Kita panggilkan kembali Ibu Lamrida, lalu Tante Lina, lalu Bang Omri dan Kak Yosep maju ke depan, boleh silakan maju. Mungkin yang ini boleh Bapak Sulistia yang memberikannya langsung gitu ya sebagai apresiasi. Tante.
Ya, ini wajah-wajah kabit kita yang sebelumnya, teman-teman. Ya. Ya, Ibu Yosep, terima kasih Ibu Yosep. Haleluya, boleh silakan duduk kembali. Oke, foto dulu, boleh. Kurang ke tengah, geser sedikit. Tante Lina di tengah tetap. Iya. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Bang Erik boleh tutup di tempat? Kita ada apresiasi dari pengerja. Mungkin Lucy sebagai ketua panitia boleh memberikannya langsung ke Bang Erik. Sekalian sama Yose, boleh maju Yose? Iya. Yose ini sebagai wakil dari Bang Erik, teman-teman. Ya, boleh silakan terbalik. Terima kasih. Haleluya. Kita ke acara selanjutnya yaitu ada Door Prize. Aku undang Lucy boleh maju ke depan untuk pimpin. Ya. Shalom. Say shalom on fire. Semua merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Boleh sorakan haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama bersyukur kalau malam hari ini kita sama-sama merayakan ulang tahun Youth yang ke 25. Besar ya kalau sampai salah. Ini ada di depan soalnya. Nah, oleh karena itu kita sama-sama mau mengucap syukur dan sama-sama mau memeriahkan dengan adanya Door Prize. Siapa yang bersuka cita untuk Door Prize? Haleluya. Jadi teman-teman, Door Prize ini hadiah dadakan. Persiapkan diri teman-teman semua ya. Siapa yang di dompetnya ada foto bersama orang tua boleh maju ke depan paling cepat. Ayo, foto bersama orang tua. Boleh, nggak boleh jangan di HP tapi adanya di dompet. Boleh dari setiap panitia, para pengerja, tamu undangan, teman-teman semua boleh. Yang paling cepat, apakah ada? Foto bersama orang tuanya di dompet. Ada di dompet? Kita boleh lihat. Ini mama. Terbukti mamanya. Oke. Sebentar dulu. Kita masih di sini. Bukan hanya satu door prize kita malam hari ini, tapi masih ada. Haleluya. Sekali lagi ya, siapa yang masih menyimpan struk belanjanya, entah belanja di Indomaret, boleh maju ke depan. Siapa yang tercepat? Ayo, siapa yang tercepat? Buktikan. Siapa aja, boleh maju tercepat. Ayo. Tercepat. Ayo cepetan. Iya, ini duluan. Masih ada Indomaret. Boleh. Sah. Jadi masih satu aja ini. Yang paling tercepat soalnya. Mohon maaf. Masih ada kesempatan satu kali lagi.
sakunya, di tasnya yang menyimpan koin 100 perak. Ayo 100 perak, maju tercepat, 100 perak. Lari. Ayo. Terbukti 100 perak. Haleluya. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Bisa, memang youth itu paling oke. Dipersilakan. Yeay, tunggu sebentar. Boleh satu lagi. Silahkan sayang. Nanti kita foto bersama ya, silahkan. Ayo kita foto bersama, boleh terakhir. Tunjukin, bangga dong, bangga. Oke, terima kasih. Haleluya. Untuk door prize sudah selesai. Haleluya. Tapi teman-teman, karena ini ulang tahun ke-25, bukan hanya apresiasi untuk setiap kabit dan setiap gembala dan juga kogun, kita juga mau mengapresiasi untuk teman-teman kita yang sungguh-sungguh datang terus buat U3 Raksa. Haleluya. Jadi kita sama-sama mau mengapresiasi teman-teman kita yang sudah terus hadir non-stop setiap Sabtu. Haleluya. Kita panggil yang pertama, Alfa Zerafia. Ini rata-rata kehadirannya ini 95% dalam 1 tahun. Wow, dahsyat. Boleh silakan saya. Yang kedua kita panggil Bagus. Haleluya. Memang harus gembira, dahsyat memang. Harus. Yang ketiga, Daniel. Maju ke depan. Ini kedua pria-pria gagah, rata-rata kehadirannya 90%. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Jadi teman-teman kalau mau dipanggil besok datang terus setiap hari Sabtu ya. Kita rayakan lagi nanti tahun depan. Boleh ke tengah kita foto bersama? Thank you Kak. Boleh ke tengah? Boleh ke tengah? Ke tengah. Terima kasih semua, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hadiah dan door prize sudah selesai. Pengumuman terakhir, teman-teman jangan lupa minggu depan kita ada ulang tahun gabungan dari Sekolah Minggu, GC, Youth, DM dan BWR bersama-sama di GBI Motherland jam 7 malam. Amin. Boleh colek kanan kirinya minggu depan datang lagi ya. Minggu depan datang. Iya. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mana Bang Fit? Walau jiwa kita tergoyahkan. Jeripan gue baru tahu. Hentikan. Ada korek tidak? Akan ku pikul salib, lah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, kan iman. Sama-sama tepuk tangan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur,
biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kau bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku dan bukan imanku. Sama-sama nyanyi ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sorakan haleluya. Kita mau sama-sama nari buat Tuhan. Katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi sama-sama katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi sama-sama katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita seperti habis berseru. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sama-sama lebih lagi katakan, hari awal hidup ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
good. Haleluya. Mari datangkan saudara dan arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah di dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permainan kedudukan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Selamat ulang tahun.